Kenapa disebut Cina Benteng? Kenapa nggak Cina Tangerang ya? Banyak yang nanya, Cina Benteng itu apa sih? Cina Banteng. Bukan ya, bukan guys. Bukan Cina Banteng. Hai guys, welcome to Cici Band Story. Di video kali ini aku mau share karena banyak yang nanya nih, kenapa disebut Cina Benteng? Apa sih itu Cina Benteng? Karena nggak semuanya ya familiar dengan istilah Cina Benteng. Biasanya langsung nyebut nama daerahnya kayak Cina Medan, Surabaya, Jawa, pokoknya langsung nama kotanya gitu ya. Tapi berbeda dengan Cina Benteng yang nggak pakai kata Cina Tangerang. Ini udah kayak identitas etnis Tionghoa di Tangerang sih yang disebut Cina Benteng. Yang mau beli makanan khas Tangerang, aku juga jual ya. Ini merek aku sendiri. Namanya Benteng Snack ya teman-teman ya. Ini keripik kentang ebi bawang goreng. Kalau misal di Tangerang bilangnya sambal ubi. Atau juga bisa dibilang sambal kentang. Ini pakai ebi, terus ada bawang gorengnya. Pokoknya ini enak banget. Ini makanan favorit aku juga waktu kecil. Jadi aku suka makan ini doang pakai nasi. Itu udah enak jasa guys. Ya, kenapa enak? Karena gurih, ada ebinya. Terus teksturnya ini tipis, ya guys. Ini tipis teksturnya, ya, dan garing banget. Garing banget dan gurih. Jadi ini cocok banget makan pakai bakso, soto, bubur, sama nasi doang juga enak. Yang mau beli oleh-oleh khas Cina Benteng kayak dodol Nyonya Lau 55 sama kue bulan Nyonya Lau, kalian bisa cek di keranjang ya. Kenapa disebut Cina Benteng? Jadi kita flashback dulu ya ke zaman Hindia Belanda, karena dari sinilah kota Tangerang disebut dengan kota Benteng. Dan orang Tionghoa di Tangerang disebutnya Cina Benteng. Jadi pada abad pertengahan ke-17, Belanda dan Kesultanan Banten itu perang ya. Tapi ada satu perjanjian nih yang menyatakan wilayah Tangerang itu milik company atau VOC atau Belanda. Jadi ceritanya gini guys. Raden Arya Sutadilaga diangkat menjadi Bupati Tangerang I dengan wilayah meliputi antara Sungai Angke dan Cisadane. Gelar yang digunakan, terus semua tanah di sepanjang Untung Jawa atau Tangerang akan menjadi milik atau ditempati oleh company. Sungai Cisadane pun menjadi pembatas antara wilayah Batavia di timur sungai dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Banten yang berada di barat sungai. Isi dari perjanjian tersebut adalah yang pertama, Sultan Banten tidak diperbolehkan membantu musuh-musuh VOC dalam bentuk apapun. Kedua, seluruh tanah di sepanjang Sungai Untung Jawa atau Tangerang akan menjadi milik VOC. Tiga, Sultan Banten harus mengganti kerugian sebesar Rp12.000 pada VOC. Empat, Sultan Banten tidak diperbolehkan membuat perjanjian lain dengan bangsa manapun. Lima, kekuasaan Raja Cirebon akan ditinjau kembali sebagai sahabat yang bersekutu di bawah perlindungan VOC. Setelah menandatangani perjanjian tersebut, Kesultanan Banten tidak memiliki kedaulatan. Ketika berperang nih dengan Banten pada tahun 1684, VOC membangun sebuah kamp tentara berbenteng di Babakan. Menurut arsip, ini namanya susah nih. Nah, ini namanya ya. Di sini ya. Tertanggal 3 April 1705, ada rencana merobohkan bangunan-bangunan dalam pos karena dindingnya itu dari bambu ya atau kayu. Kemudian diusulkan untuk diganti dengan tembok nih biar lebih kokoh. Nah, sekitar tahun 1708, benteng kayu diganti dengan batu dan ada denahnya nih guys. Ini ya denahnya. Bentengnya ini letaknya di pinggir Sungai Cisadane yang sekarang jadi Robinson. Dan nama kampungnya juga di sana disebut Benteng Makassar. Jadi dibuat tembok supaya orang Banten tidak dapat melakukan penyerangan guys. Bentengnya dikatakan punya ketebalan dinding 20 kaki atau lebih. Wah, berapa cm ya itu 20 kaki tebalnya? Dan di sana akan ditempatkan 30 orang Eropa dan 28 orang Makassar yang akan tinggal di luar benteng. Benteng yang dibuat oleh VOC ini fungsinya untuk menahan serangan dari Kesultanan Banten ya. Dan di dalam benteng itu ada tempat tinggal, kemudian ada gereja juga, ada tempat menyimpan senjata dan sebagainya. Kemudian ditambah personelnya nih menjadi lebih banyak. Ada 60 orang Eropa dan 30 orang Makassar. Jadi orang Makassar ini direkrut sebagai serdadunya VOC.
Benteng ini kemudian menjadi basis company dalam menghadapi pemberontakan dari Banten. Di Tangerang ada jalan namanya Jalan Benteng Makassar. Itu karena ada camp orang Makassar yang berjaga di depan benteng. Makanya jalan ini dinamakan Benteng Makassar. Orang-orang pribumi sini pada waktu itu lebih mengenal bangunan ini dengan sebutan benteng. Jadi sejak itulah pusat kota Tangerang terkenal dengan sebutan benteng. Terus kalau ditanya bentengnya masih ada nggak Ci? Jadi menurut data tahun 1812, benteng ini sudah tidak terawat lagi. Bahkan ada artikel yang menyatakan nih tanggal 6 Maret 1816, benteng dan barak di Tangerang sekarang tidak terurus. Tak seorang pun mau melihatnya lagi. Pintu dan jendelanya juga banyak yang rusak, bahkan diambil untuk kepentingan mereka. Jadi itulah kenapa Tangerang disebut kota benteng ya. Melekat banget kata benteng ini sampai sekarang, bahkan orang Tangerangnya sendiri bilang orang benteng guys, bukan orang Tangerang. Dan di Tangerang ini khas ya, dengan embel-embel benteng, ada kecap benteng SH, terus stadionnya namanya Stadion Si Benteng, angkotnya namanya Angkot Si Benteng, pokoknya banyak toko, namanya juga benteng dan sebagainya. Kira-kira dari sini udah ketebak belum ya, kenapa disebut Cina Benteng? Kenapa disebut Cina Benteng? Karena banyak orang Tionghoa nih yang tinggal dan bermukim di sekitar benteng. Mereka menggarap tanah, mendirikan rumah, berkebun, dan berternak. Jadi mereka ini disebut Cina Benteng karena tinggal di sekitar benteng. Jadi kenapa disebut Cina Benteng ya? Karena awalnya orang Tionghoa yang tinggal di sekitar benteng atau yang dikenal dengan Pasar Lama Tangerang. Terus karena kata Cina Benteng ini ikonik, orang Tionghoa yang tinggal turun-menurun di daerah Tangerang Raya, kayak di kabupaten atau Tangsel, dibilangnya juga Cina Benteng. Biasanya yang tinggal di daerah kabupaten yang masih banyak sawah dan kampung banget, itu disebutnya Cina Udik guys. Kayak di Curug, Cikupa, Legok, dan sebagainya. Dulu waktu aku mau ke kampungnya mak aku ya, dari papa, itu atau nenek ya, mamanya dari papa, itu bilangnya mau ke Udik dulu. Ya di daerah Cikupa guys. Kurang lebih kayak gitu ya, kenapa disebut Cina Benteng? Memang sesimpel itu. Intinya adalah karena banyak orang Tionghoa bermukim di sekitar benteng, makanya disebut Cina Benteng. Kalau misalnya kalian mau request konten, kalian request aja di komen ya, nanti aku baca kok satu-satu. Dan jangan lupa tonton terus video aku selanjutnya, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Bye-bye!